Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Setengah 5 sore Mitra Lovers, waktunya saya temani Anda di segmen Beranda Islami sampai nanti di jam setengah 6 ya. Seperti biasa setiap hari Kamis Mitra Lovers kita akan berjumpa di segmen Beranda Islami bersama dengan Pak Fuad juga yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Emily. Baik, ini sesuai dengan tema nih Pak. Temanya kan yang boleh mokel. Gimana nih Pak, hari ke-24 ya? Ke-24 atau 23 ya? Lupa. Tapi belum ada yang mokel dong Pak. Kan nggak ada usurnya. Nah, maka dari itu Mitra Lovers, jadi tema kita hari ini adalah yang boleh mokel, yang boleh-boleh aja ya, bukan yang disengaja-sengaja. Ya betul. Oke nih Mitra Lovers, tema kita hari ini adalah yang boleh mokel. Nih yang mungkin udah merasakan mokel, semoga tertampar ya dengan tema hari ini. Baik Pak Fuad, ini yang boleh mokel apa sih yang mau disampaikan oleh Pak Fuad, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Emily, Mitra sekalian. Jadi memang saya meskipun ini hari-hari menjelang akhir bulan Ramadan, tetap mencoba menghadirkan istilah-istilah yang kadang-kadang perlu kita kita pahami. Jujur saja kemarin saya baru tahu mokel itu maksudnya buka ya. Iya betul. Atau apa medot. Nah dari bahasa ini saya ingin merefresh ya mitra sekalian. Kadang-kadang kita ini sudah puasa berkali-kali, sudah bertahun-tahun, sudah sering puasa, tetapi kadang-kadang banyak hal mendasar yang kita lupa. Nah, oleh karena itu paling tidak meskipun ini mau habis Ramadannya ya, ini menjadi bekal kita. Jadi ada hal-hal yang penting dalam agama kita yang harus kita perbaharui terus-menerus. Salah satunya adalah sebenarnya siapa sih yang boleh buka puasa itu? Artinya boleh tidak berpuasa itu. Yang bahasa anak muda sekarang mokel itu. Kayaknya mokel itu baru tahun ini ya Mbak? Atau udah lama? Sebenarnya udah lama Pak. Apa iya? Iya. Bahasa mana itu? Nggak tahu juga. Oh sudah lama ternyata. Udah ya. lama. Oh kalau nggak salah, ini katanya dari bahasa lokal yaitu Malang, Jawa Timur gitu. Oh iya betul, Jawa Timur ternyata. Kalau di sini kita namanya mokah. Iya, mokah. Mokah itu buka ya. Nah kenapa tema ini saya angkat? Karena kita ini kadang-kadang melihat ya ada orang badannya besar, tinggi, pakai tato, tapi nggak kuat puasa. Waduh. Iya, ngerokok dan sebagainya itu. Padahal ya nggak berat-berat amat pekerjaannya. Tapi kan memang puasa ini kan panggilannya panggilan ketakwaan, keimanan. Jadi kalau kita punya iman, punya komitmen ke agama ya insya Allah meskipun berat ya kita tetap berpuasa. Tetapi syariat Islam itu juga punya kebijaksanaan, Mbak. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa, bahkan malah harus tidak berpuasa. Jadi ada yang wajib mokel, Mbak, ada yang boleh. Tapi ada yang nggak boleh. Jangan-jangan kita termasuk yang nggak boleh ini. Okay. Nah yang pertama, mereka yang dibolehkan bahkan mungkin diharuskan berbuka, artinya tidak puasa. Karena kalau puasa saja tetap tidak sah puasanya. Siapa mereka? Nah, kita dalam agama disebut dengan uzur. Uzur itu sesuatu yang mengharuskan kita untuk tidak berpuasa atau membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Jadi yang pertama, uzur yang mewajibkan seseorang untuk berbuka, bahkan wajib untuk berbuka atau haram untuk berpuasa itu mereka adalah orang-orang ya perempuan, ibu-ibu ya, wanita yang mengalami haid dan nifas ya. Jadi perempuan itu sebagai tanda dia normal itu mengalami menstruasi. Nah ketika dia menstruasi itu malah harus mokel, Pak. Iya dong. Iya, jadi iya. Kalau puasa malah nggak sah. Iya. Kalau puasa nggak sah. Nah tetap harus mengkodonya. Ya, jadi mokel dianjurkan malah ya diwajibkan, tapi nanti diganti di hari yang lain di luar Ramadan. Ketika misalnya dia meninggalkan 6 hari, ya 6 hari itulah dibayar. Nah, itu mereka yang wajib mokel di siang hari selama
Ramadan ketika yang lain yang tidak mengalami menstruasi, tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas itu berpuasa, dia tidak boleh berpuasa. Itu yang pertama. Apakah kita termasuk ini? Ya silakan. Yang perempuan itu pasti ya mengalami itu. Nah yang laki-laki nggak boleh iri. Nggak boleh iri. Enak ya perempuan itu ketika menstruasi malah wajib buka gitu. Meskipun sebenarnya secara kesehatan barangkali nggak masalah kelihatannya loh ya, karena kan orang yang menstruasi sekalipun meskipun kadang-kadang ada gangguan, kalau dia memang fisiknya kuat ya, makan di malam hari maksudnya ya mungkin tetap kuat, tapi ini dalam syariat nggak boleh, jadi tetap dia harus berbuka. Nah, jangan puasa kalau pas menstruasi itu. Nah kemudian yang kedua, uzur yang membolehkan pemiliknya atau orangnya untuk berbuka. Bahkan mungkin dalam beberapa hal malah harus juga, tapi tidak sekeras yang menstruasi tadi. Oke. Yaitu mereka yang sakit atau bepergian yang kira-kira memang bepergiannya kayaknya agak berat. Nah ini dibolehkan berpuasa. Tidak berpuasa maksudnya, tidak berpuasa, tapi nanti mengkodok ya. Kalau memang sakitnya, kondisinya memang mengharuskan dia buka, ya nggak boleh puasa dia malah ya, karena malah itu akan merusak nanti ya, merusak tubuhnya karena memang kondisinya sangat-sangat membutuhkan untuk asupan makanan atau infus. Kalau infus kan tetap batal Mbak puasanya. Oh. Karena infus itu pengganti makanan. Iya. Iya, meskipun tidak lewat mulut. Tuh kan, Emilia aja baru tahu. Jadi selama ini kita puasa itu nggak ngerti kan, mana yang membolehkan kita puasa, tidak berpuasa. Kira-kira begitu ya. Jadi orang yang bepergian, kemudian orang yang sakit ya, selama sakitnya bukan karena sakit menahun ya, sakit yang insya Allah sembuh ya, kemudian tidak lansia ya, itu tetap nanti dikodok ketika dia sudah sembuh ya. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang dibolehkan untuk berbuka, tapi dia tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha, tapi diganti dengan memberi fidyah atau membayar fidyah ya. Itu adalah umumnya orang tua yang sudah lansia, sudah renta ya, orang yang penyakit tertentu yang kayaknya sembuhnya itu sulit ya, di mana dia sangat membutuhkan minum, nggak boleh telat gitu ya. Ya itu memang harus ke dokter ya, dokter yang akan memutuskan apakah ini boleh puasa boleh tidak. Karena kalau dia tidak minum dalam beberapa jam, mungkin akan berakibat buruk pada badannya. Itulah golongan yang ketiga Pak. Apakah kita termasuk? Monggo silakan, mungkin ada saudara kita, mbah-mbah kita yang memang kondisinya seperti itu ya tidak perlu diqadha karena dia mungkin sudah nggak mampu puasa. Nah itu nanti diganti dengan fidyah. Kemudian golongan yang keempat ya. Golongan keempat ini boleh berbuka ya. Tetapi ini masih diperselisihkan. Apakah ketika dia tidak puasa atau mokel tadi, apakah dia mengqadha atau membayar fidyah? Ini ada dua pendapat, yaitu orang yang hamil dan menyusui. Jadi kalau orang hamil dan menyusui itu ada tiga pendapat kondisinya ya. Yang pertama, ketika orang hamil atau menyusui, dia khawatir terhadap dirinya. Kemudian orang seperti ini nanti dia wajib mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Tapi ada orang hamil menyusui, dia takut diri dan anaknya, takut janinnya nanti punya masalah, itu kalau dia puasa, maka dia boleh tidak puasa. Nah, untuk yang begini nih, ada pendapat yang mengatakan, terutama di kalangan mazhab Syafi'i, itu kewajibannya malah dua Mbak, qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Sedangkan pendapat yang ketiga tidak perlu qadha, fidyah saja. Nah, karena ini orang hamil dan menyusui itu lebih dekat ke unsur
orang sakit dan tua renta. Nah, jadi itu dikiaskan ya. Ada yang mengiaskan ke orang yang sakit dan safar tadi, yang bepergian, yang itu nanti kan bepergiannya selesai, nanti dia wajib qadha. Tapi kalau kita bepergian kok kuat puasa nggak usah mokel. Jadi saudara-saudara kita yang lagi mudik nih, lagi motoran, lagi naik bus, lagi naik kapal, lagi naik pesawat nih, yang lagi mudik, sebenarnya Anda boleh mokel kalau bepergiannya panjang seperti mudik ini. Tapi kalau Anda ngerasa kayaknya kalau saya masih kuat nih, meskipun mudik tapi tetap puasa. Tapi nanti ketika sudah selesai bulan Ramadannya, Anda ngutang tuh. Kalau mudiknya 2 hari misalnya, mokelnya 2 hari, berarti Anda bayar 2 hari. Nah, kalau Anda ngerasa nggak kuat, karena motor itu kan apalagi di jalan yang rame ya, itu kan butuh konsentrasi. Betul. Bisa dibayangkan Mbak Emily, bawa anak 2, istri, barang, pakai motor, mudiknya. Di jalan yang luar biasa begitu perjuangannya. Nah, kalau memang kondisi Anda kurang fit ya, kalau tetap puasa malah nanti mengganggu konsentrasi, sebaiknya buka. Itu saran saya. Tapi kalau mudiknya pakai pesawat, dari Jakarta ke Surabaya, sekarang mah nggak kerasa 2 jam nyampe. Nggak terlalu berat kan? Iya. Nah, itu sebaiknya tetap puasa. Apalagi tipikalnya seperti saya, Mbak. Kalau qadha itu, maksudnya kalau bayar puasa itu berat. Kalau nggak ada temannya. Nah, itu sebaiknya kalau kondisi Anda seperti itu, tidak biasa puasa sunnah, sebaiknya tetap puasa saja. Daripada nanti khawatir bayarnya malah sulit. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian apakah ada kelompok lain yang boleh mokel atau boleh berbuka di siang hari, tidak puasa maksudnya? Yaitu orang yang uzurnya memang lebih berat, yaitu mereka-mereka yang punya pekerjaan yang berat. Misalnya pekerja tambang, atau kuli angkut yang memang dia nggak punya pekerjaan lain. Pokoknya yang berat-berat. Berat-berat, tapi sebaiknya begini Mbak caranya. Misalnya kuli bangunan nih. Jadi usahakan tetap dicoba, tetap puasa ya, malam atau pagi sahur itu, sebelum imsak sahur, nanti kemudian dia tetap bekerja, dicoba. Kira-kira nanti kalau sudah nggak kuat, jam berapa baru buka. Nah, begitu. Nah, nanti bagaimana cara membayarnya? Kalau dia nanti punya waktu di mana dia libur, tidak bekerja berat, apalagi kemudian dia punya sampingan ya, dan mampu ya sebaiknya puasa ya, kuat maksudnya tidak pas sakit, di qadha maksudnya. Tapi kalau kelihatannya tidak ada waktu ya karena dia kerjanya itu terus berat terus dan kayaknya sulit untuk puasa, ya boleh dibayar fidyah, tidak perlu di qadha tapi dibayar fidyah. Jadi untuk pekerja berat yang sepanjang tahun, sepanjang umur pekerjaannya berat terus, tapi jangan saya juga pekerjaannya berat. Waduh, saya juga berat. Nah, semuanya ngerasa berat ya. Nah, bukan itu maksudnya. Berat itu berat secara fisik maksudnya. Yang membutuhkan tenaga ekstra, cairannya nggak boleh kurang ya kan. Karena pekerja keras kan nggak boleh kurang minumnya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang boleh mokel. Sehingga dia nanti kalau memang ada waktu jeda yang bisa dia bayar dengan qadha ya qadha. Tapi kalau nggak ada ya sudah bayar fidyah saja. Nah, itu beberapa hal barangkali Mbak Emily sebagai pengantar mereka-mereka kategori yang boleh mokel atau boleh buka di siang hari artinya tidak berpuasa. Nanti kita lanjutkan kembali Pak. Baik, jadi Mitra Lovers ya, tema kita hari ini yang boleh mokel. Silahkan untuk Anda yang mau tanya secara langsung ke Pak Fuad boleh lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813 2615 1049 atau via online di 621 621. Oke Mitra Lovers, kita masih temani Anda di Beranda Islami ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 081326151049. Masih dengan tema yang sama Mitra Lovers, yaitu yang boleh mokel. Gimana, udah mokel berapa kali?
udah diajakin temen mokel berapa kali nih Mitra Lovers. Kadang ada loh Pak Fuad yang suka ini apa namanya teman, ayo dong lapar nggak gitu kan, aku kok kepalanya pusing ya gitu kan, aduh kayaknya aku butuh makan gitu kan, mau nggak temenin makan. Aduh, tapi sebenarnya Pak Fuad, bukannya puasa itu sebenarnya wajib ya Pak ya? Iya. Nah kalau misalkan nih ada temen yang ngajakin mokel gitu kan, terus kitanya juga malah jadi kegoda untuk ikutan mokel, nih dosanya double-double nggak nih Pak? Yang bagi yang ngajak double. Nah, Oleh karena itu gini, jadi untuk memutuskan kita itu boleh atau tidak itu tidak kemudian diserahkan ke masing-masing, tapi harus ada ilmunya. Jadi kalau sekedar pusing, barangkali ya orang puasa kadang memang, apalagi di awal ya, kalau ini sekarang sih udah stabil. Betul. Meskipun stabil kan tetap perut ini tetap kalau siang ya memang masanya untuk kruyuk-kruyuk gitu ya. Jadi kalau sekedar pusing, apalagi kalau di awal puasa itu kan batuk-batuk biasanya, itu wajar sebenarnya. Insya Allah kalau sudah sepekan gitu, insya Allah nggak ada masalah ya. Kalau batuk itu biasanya juga karena faktor makanan yang dimakan di malam hari, mungkin terlalu banyak yang dingin misalnya, atau terlalu banyak minyak, itu juga bikin batuk. Jadi kita nggak bisa kemudian karena, waduh kayaknya saya nggak kuat ini, saya harus buka. Nggak boleh begitu. Harus ada nuansa latihannya, ada nuansa pemaksaan dirinya. Selama kita yakin, jadi saya pernah gini Mbak, penjelasan dari dokter kayak gini. Kenapa kalau orang puasa itu tidak emah? Karena setting pikirannya dari malam sudah besok puasa, kayak gitu. Itu kata dokter itu. Jadi itu beda. Beda dengan orang yang nggak niat puasa, kemudian terlambat sarapan sampai jam 12 baru sarapan makan. Nah kayak gitu tuh biasanya bikin sakit kalau tidak puasa. Tapi kalau puasa niat gitu ya, besok saya mau puasa. Nah itu insya Allah nggak ada masalah gitu. Tapi ya dengan saran sebaiknya puasanya mengikuti sunnah Nabi, yaitu sahur ya, kalau bisa sahur, meskipun tidak wajib sahur itu ya. Sahur, minum yang cukup, insya Allah nanti siangnya nggak ada lah kondisi darurat yang kemudian kita harus mokel. Ya, kecuali kalau kemudian kita pingsan gitu ya. Nah, kemudian sampai dirawat ya itu harus segera buka sampai di gawat darurat ya gitu. Kalau cuma sekedar pusing, kita nggak boleh mendiagnosis diri. Oh kayaknya saya sakit nih. Nah, saya boleh buka. Nggak bisa begitu. Sakit yang kira-kira memang sangat tergantung pada asupan nutrisi di siang hari. Dan harus minum obat. Nah, itu kan nggak mungkin puasa. Maka harus buka gitu kan. Nah, itu yang dimaksud sakit yang tadi itu yang pertama kategorinya. Sakit atau bepergian. Tapi kalau sakitnya yang menahun, yang kira-kira memang sakitnya rombongan ya, dan itu akan mengganggu kalau dia puasa gitu ya, tambah payah malah. Nah, yang begitu-begitu itu yang sakitnya udah kayaknya sangat sangat lama menahun gitu ya, kronis kayak gitu. Ya kayak gitu tuh nanti bayar fidyah saja, jadi nggak usah puasa. Apalagi dokter menyarankan untuk ini nggak boleh puasa. Nah kayak gitu tuh memang sebaiknya jangan puasa, tapi dia membayar fidyah. Termasuk safar nih. Tadi kan saya sampaikan kalau bepergian itu kira-kira boleh mokel nggak ya? Nah tadi saya sampaikan tergantung ya. Pada prinsipnya hukum asalnya itu diperbolehkan untuk mokel atau tidak puasa. Pada prinsipnya seperti itu. Cuma dalam penerapannya itu bisa memilih kita ini. Mau buka pas safar atau bepergian itu, atau mau tetap puasa. Maka tadi kita kasih saran, kalau bepergiannya sangat membutuhkan energi, kemudian kalau kita tidak puasa, kalau kita puasa malah jadi tambah payah gitu ya, malah itu membahayakan, ya sebaiknya memilih untuk berbuka. Tapi nanti ketika sudah tidak safar atau tidak bepergian, dia sudah di rumah, kondisinya sehat, itu dibayar puasanya sebanyak yang dia tinggalkan waktu dia bepergian. Misalnya 5 hari ya 5 hari. Kalau mudiknya 3 hari di jalan ya, dan dia memilih untuk buka, berarti nanti dibayar 3 hari. Begitu caranya. Jadi itu kalau itu memang pilihan ya, tapi
kita nggak boleh mencela ini. Kita sama-sama naik kereta nih, naik bis nih. Ada temen yang milih buka. Loh, cemen lo masa kayak gitu aja buka. Nah, kan kita mudiknya cuma begini aja. Kita nggak boleh saling mencela gitu ya. Begitu juga yang memilih buka, kemudian kita mencela yang tetap puasa. Sudah dikasih diskon sama Allah masa ditolak? Kira-kira begitu kan? Iya. Ya, memang ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada yang mengatakan lebih baik buka. Karena itu sedekah dari Allah. Dalam pengertian kita rukhsah, diberi rukhsah dari Allah, maksudnya diberi keringanan untuk tidak puasa ketika safar atau bepergian. Tetapi menurut saya, hukum asalnya boleh untuk tetap puasa atau tetap buka. Diserahkan ke kita masing-masing, melihat kondisi dan kebiasaan kita masing-masing. Makanya kalau kita yang termasuk orang yang tidak pernah puasa sunnah, ya puasanya setahun sekali, dan kayaknya kalau nggak sahur itu nggak kuat, ya itu sebaiknya memang maksudnya tadi kalau nggak puasa kemudian nanti nggak ada temennya kan susah kan, jadi susah bangun sahur kan, kondisinya keluarga nggak memungkinkan, ya sudah sebaiknya meskipun lagi bepergian mudik misalnya itu tetap berpuasa karena memang melihat kondisi kita nanti agak berat kalau kalau memilih untuk buka karena harus membayar kan. Betul. Nah kondisi-kondisi begini sebaiknya memang dikembalikan ke masing-masing. Nah, kalau milih buka ya silahkan, kalau milih puasa ya silahkan. Termasuk di pesawat Mbak ternyata boleh. Oh ya? Boleh. Tadi saya sampaikan itu hanya sekedar sebaiknya. Oke. Jadi kemudahan kita bepergian di era modern ini naik pesawat itu tidak menghilangkan kebolehan untuk berbuka. Selama jaraknya itu, kalau menurut para ulama itu antara 81 sampai 90 km. Jarak minimal. Ya kalau Jakarta Surabaya, Purwokerto Surabaya kan sudah berapa kilo itu? Ya kan, lo boleh itu. Naik kereta misalnya. Kereta kadang-kadang juga kalau zaman dulu ya, kalau sekarang enak ya kereta. Iya betul. Zaman dulu kan sangat sulit itu. Naik kereta itu sangat umpel-umpelan. Artinya kemudahan kita dalam bepergian, entah itu naik pesawat, naik kereta, naik kapal, itu tidak menghilangkan rukhsah bahwa kita boleh berbuka ketika bepergian. Karena bepergian itu kadang-kadang ya sangat melelahkan kan. Nah, maka tetap boleh untuk tetap berbuka, artinya tidak puasa. Dengan catatan, besok kalau sudah selesai musafirnya, bepergiannya, itu di-code. Begitu Mbak. Oke. Tapi kalau misalnya gini nih Pak Fuad, ada juga yang beralasan, aduh saya kesiangan nih untuk sahur gitu kan. Ya udahlah buka aja gitu kan di tengah-tengah nih. Tadinya mungkin awalnya udah berniat udahlah puasa aja gitu kan. Tapi nggak sahur nih posisinya. Jadi di tengah-tengah pas lagi panas-panasnya mungkin ya, kayaknya waduh kayaknya nggak kuat deh. Mokel aja deh gitu kan. Ada yang kayak gitu tuh Pak Fuad. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah mungkin ini juga jadi perdebatan juga kalau nggak salah Pak Fuad untuk masalah waktu berhentinya sahur. Itu kan ada yang bilang kalau udah imsak ya udah kita udah berhenti nih, udah stop sahur. Tapi ada juga yang bilang kalau udah masih belum azan nggak apa-apa, makan aja gitu. Jadi yang benar yang mana Pak? Ya kemarin kita udah bahas itu. Jadi yang pertama dulu nih. Oke. Kalau kita tidak sahur, misalnya bangun jam 5, kan sudah subuh tuh. Oke. Gimana kita puasanya lanjut nggak? Lanjut. Kita kan orang yang wajib puasa. Iya. Kecuali kita yang tadi perempuan, mens, sakit atau lansia, nah itu boleh nggak puasa. Tapi kalau nggak ada kondisi seperti itu, wajib puasa tetap sampai maghrib. Tapi kalau tengah-tengah itu kemudian pingsan atau mengalami apa gitu ya, kejadian sakit gitu, dibawa ke rumah sakit ya baru buka. Jangan langsung, wah karena nggak sahur saya harus buka, ini enggak. Kalau kondisinya nggak mengharuskan, tidak bepergian, tidak sakit, tidak tua renta, tidak bekerja berat, itu sebaiknya puasa tetap sampai buka, walaupun nggak sahur. Oke. Tanda yang benar itu tadi yang untuk berhentinya waktu sahur. Oh ini berarti masalah kedua. Kondisi yang kedua, kalau kita sahur itu sebenarnya mulai kapan? Sebenarnya puasa itu mulai subuh memang betul.
mulai subuh. Cuma kenapa muncul istilah imsak? Nah, imsak itu memang sebuah cara di zaman masyarakat kita ini. Sejak kita kecil sudah ada ya suara imsak. Kayak gitu. Zaman Nabi katanya nggak ada itu. Nah, imsak itu sebenarnya muncul dari hadis yang menceritakan bahwa Nabi itu ketika sudah sahur ya, beliau menghentikan makan minum, kemudian baca Quran atau tadarus kira-kira 50 ayat, kemudian datang waktu subuh. Nah, dihitung-hitung di era sekarang ya, 50 ayat itu kira-kira 10 menit. Nah, sehingga jangan heran kalau kita lihat kalender itu, waktu imsak itu 10 menit sebelum subuh. Nah, sebaiknya bagaimana penerapannya? Saran saya, kalau kita tidak dalam kondisi darurat, jadi kita tetap bisa bangun jam 3 misalnya, setengah 4 ya, atau jam 2, itu ketika imsak itu sebaiknya dihentikan. Tapi kalau kita darurat, misalnya bangun jam 4, kan? Atau jangan, sekarang imsak jam berapa Mbak? Jam 4, 20-an lah ya. Bangun jam 4.15. Ya kan? Imsaknya kurang 5 menit tuh. Betul. Lagi makan, denger imsak gitu. Gimana caranya? Diteruskan silahkan. Tapi jangan sampai nunggu subuh baru berhenti. Kenapa begitu ya? Kenapa tidak menunggu subuh? Karena kita tidak tahu apakah azan subuhnya itu tepat waktu atau tidak. Kalau azan subuhnya telat, maka kita berarti melewati itu batas, kita harus segera menghentikan makan minum itu. Ya kan? Iya. Ya, jadi sebaiknya kalau tidak darurat ya, tetap berhenti ketika imsak. Karena kadang persoalan puasa itu bukan sekedar batas mulainya, Mbak. Saya menyampaikan contoh kayak gini. Kita ini kan nanti mau puasa dari subuh sampai maghrib kan tidak makan, tidak minum. Itu kan juga harus menjaga bau mulut kan, supaya tidak terlalu bau kan, tidak terlalu menyengat. Maka sebaiknya saya pribadi juga mengamalkan, jadi sebelum imsak itu, setelah makan sahur itu kita sikat gigi. Nah biasanya saya kalau habis sikat gigi itu haus, Mbak. Nah kan masih minum lagi. Nah kan gitu. Jadi sahur itu tidak semata-mata batas ini mulai puasa atau tidak. Tapi itu sebuah kondisi di mana kita harus bangun. Itu sunnah Nabi untuk sahur ya, makan minum sekedarnya. Tapi juga sekaligus untuk apa intinya ya, menyiapkan diri, ada niat di situ. Kan nggak bisa darurat, nggak bisa mepet-mepet itu. Apalagi kalau kemudian kita punya, saya sedang membiasakan juga Mbak. Saya itu orangnya kalau bisa jangan minum setelah makan langsung. Jadi habis makan itu jangan minum dulu. Apalagi di tengah-tengah makan. Itu sebaiknya jangan minum. Kenapa? Kurang bagus. Oke. Jadi memang ini saya belum baca dari tinjauan kedokterannya ya. Tapi dari ulama itu ada yang menyatakan bahwa ada cara yang bisa kita jadikan obat segala penyakit, yaitu jangan minum setelah makan langsung. Dikasih jarak kira-kira berapa menit itu ya. Ya kalau bisa setengah jam ya. Iya, setengah jam baru minum. Iya, yang bagus itu begitu Pak. Tapi kalau nggak bisa setengah jam ya, apalagi pas puasa kan, ya jangan langsung minum. Saya setengah jam kalau tidak pas lagi sahur bisa. Tapi kalau lagi sahur ya berapa menit lah, 15 menit itu baru minum. Kan butuh waktu itu. Ya kalau bukannya mepet, jam 4 baru buka kan nggak bisa mengamalkan begitu kan. Nah, jadi sahur itu harus dinikmati Mbak. Jangan karena terpaksa mau puasa, habis makan tidur lagi. Kayak gitu jangan memahami sahur itu sesederhana itu. Sahur itu ada kondisi batin kita yang harus kita yang kita bangun nih. Karena waktu barokah itu Mbak, jam-jam segitu tuh. Mungkin kalau sempat ya, kalau bisa bangunnya jangan sampai mepet. Karena sebaiknya sebelum sahur ya kita sholat dulu. Wudu, sholat. Kan enak tuh, slow jadi. Karena itu waktu-waktu barokah itu. Meskipun kita sudah sholat di masjid Mbak, itu kita perlu sholat sendiri Mbak. Karena sholat sendiri itu apa ya, lebih khusyuk. Kalau di masjid kan kemerungsung bawaannya. Iya kan? Bukan berarti kita meninggalkan sholat di masjid, enggak.
tetap jamaah di masjid silakan, tapi jangan lupa kita juga harus punya sholat pribadi, sholat sunnah. Nah, dan itu waktu-waktu sahur kalau bisa. Ya, apalagi pas bulan Ramadan ini, misalnya jam 3 bangun, jangan langsung makan lah, tapi sholat dulu bareng 2 rakaat. Apalagi misalnya belum witir, waktu tadi di masjid belum ikut witir, nah berarti kita harus sholat witir dulu. Ya bareng 1 rakaat, 3 rakaat. Kalau bisa baca Quran dulu, barang berapa ayat. Nah baru kemudian, kan sambil masak itu kalau keluarga kan sambil masak ya. Nah, kan butuh waktu itu. Itu rutinitas yang menurut saya khas bulan Ramadan. Harus kita nikmati. Jangan dikira sahur itu kebutuhannya hanya minum dan makan. Tapi harus ada suasana yang dibangun ketika mau puasa itu. Dan jangan langsung tidur. Sebaiknya tidurnya nanti. Ya kira-kira setelah subuh agak jauh lah. Jangan sebelum subuh karena sahurnya jam 3 kan masih ada waktu tidur lagi. Padahal habis makan kan jelek gitu. Habis makan langsung tidur kan jelek menurut kesehatan itu. Jadi sebaiknya ada jedanya. Nah begitu Mbak. Jadi sahur itu tidak semata-mata begitu. Hanya bekal kita makan dan minum supaya kuat puasa. Bukan semata-mata itu. Tapi sebuah waktu yang penuh barokah. Apalagi kalau kita berdoa ketika sahur itu. Nggak usah doa pas sholat saja. Waktu mau menjelang sahur saja kita bisa berdoa kok. Misalnya apalagi kalau bisa kumpul dengan teman, dengan keluarga, kita doa bareng. Itu waktu-waktu mustajab, Mbak. Waktu-waktu yang sangat mungkin itu diijabahi oleh Allah. Ketika waktu-waktu sepertiga malam terakhir itu. Termasuk juga waktu buka. Jadi sebelum buka itu kalau bisa ya kita menghadirkan dalam diri kita doa. Untuk apapun itu. Selain doa Allahumma lakasumtu maksudnya. Doa apapun silahkan dihadirkan sebelum buka puasa atau saat-saat menjelang buka. Itu adalah doa yang waktu-waktu yang mustajab. Nah begitu Mbak. Jadi jangan dipahami sahur itu sekedar kebutuhan berapa menit untuk sekedar makan dan minum supaya kita kuat puasa. Tidak. Itu ada suasana yang perlu dibangun ya dalam diri kita, terutama secara spiritual kita harus bermuhasabah. Jadi itu, insya Allah dengan kita melakukan itu, dengan makan sahur ya, tentu tidak boleh banyak-banyak, sekedarnya saja, minum sambil ngobrol dengan keluarga misalnya. Nah di situ bisa dihadirkan suasana kebersamaan ya. Jadi jangan cuma buka bersama, tapi juga sahur bersama ya. Bagi yang keluarganya masih lengkap silakan, atau sekedar berdua bertiga ya. Nah kira-kira seperti itu Mbak. Maksud dan tujuan dari sahur itu. Nah, begitu Mbak. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik Mitra Lovers, itu dia ya lanjutan dari pembahasan kita di hari ini dengan tema yang boleh mokel. Masih di waktu Mitra Lovers, untuk Anda yang mau bergabung silakan di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Masih di Brandes Lami Mitra Lovers dengan tema yang boleh mokel. Untuk Pak Fuad silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Baik, sebagai kesimpulan barangkali ya Mbak Emily. Jadi Mitra Lovers sekalian, jadi apa yang sudah kita bahas itu sebenarnya sekedar untuk refresh pemahaman kita. Bahwa kita ini sudah puasa berkali-kali tapi banyak hal yang kita belum tahu. Oleh karena itu harus sering dengerin kajian, banyak baca gitu ya. Dan intinya selama bulan Ramadan ini kita tidak boleh sembarangan buka gitu ya kalau tidak ada uzur. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya tadi itu diajak temen nih. Ya itu tanggung jawab masing-masing itu. Nah intinya kalau kita sudah merasa itu salah, itu segera nanti itu hitung, itu hutang kan, harus dikodo nanti, ya. Jadi yang sudah lewat nggak apa-apa, tinggal dikodo saja. Terus bagaimana cara mengkodonya? Ya, apakah sesegera mungkin setelah Idul Fitri gitu ya, hari kedua, ketiga, keempat? Ya sebaiknya memang segera, tapi tidak harus kemudian. Kan kita pas Lebaran itu Mbak, hari pertama kan nggak boleh puasa tuh.
Hari kedua boleh puasa Syawal boleh. Yang haram puasa cuma hari pertama pas Lebaran itu. Hari kedua boleh. Puasa apa? Puasa Syawal, sunnah. Tapi apakah puasa Syawal itu harus segera setelah 1 Syawal lewat, yaitu tanggal 2, 3, enggak. Jadi sebaiknya sih ya kira-kira mungkin sudah keluarga sudah pada kembali ke habitatnya masing-masing. Nah ya kan, nah kita sebaiknya puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah bagaimana dengan kodonya yang karena kita ninggalin, entah karena diajak teman tadi, atau karena uzur ya, karena datang menstruasi misalnya 1 minggu. Nah itu bagaimana cara mengkodonya? Jadi saran saya jangan menunggu Ramadan yang akan datang mepet baru kodo, jauh-jauh hari kalau bisa. Tapi kalau memang terpaksa misalnya bisanya pas bulan Sya'ban yang akan datang ya tahun 2025 misalnya, sebelum puasa yang tahun yang akan datang ya nggak apa-apa, silahkan. Selama Ramadan belum datang lagi. Atau dibarengkan dengan puasa-puasa sunnah ya, kita tetap niat kodo sih, tapi insya Allah dapat keutamaan waktu-waktu sunnah gitu ya. Misalnya dibarengkan dengan Senin, Kamis, tapi niatnya kodo, itu insya Allah dapat keutamaan juga puasa sunnahnya. Begitu Mbak, jadi nanti dibayar di luar Ramadan saat kita tidak ada uzur juga. Makanya kalau uzurnya keterusan kan nggak ada waktu. Sakit terus kan nggak mungkin dia bayar, maka dia nggak bayar puasa kan, nggak kodo, tapi dia bayar fidyah. Begitu juga orang yang bolak-balik hamil dan menyusui kan berarti nggak ada waktu untuk ngodo kan. Nah itu nanti sebaiknya dibayar fidyah dulu. Nanti kalau ada waktu dia masih kuat ya baru kodo gitu. Insya Allah itu yang terbaik ya. Jadi begitu Mbak Emily, menurut sekalian, ini kan terakhir ya sebelum Idul Fitri. Betul. Ya intinya saya mengajak kita semua, mari kita jelang Idul Fitri itu ya perdalam pemahaman kita tentang keagamaan, mempertinggi motivasi kita beribadah, gitu ya, bersilaturahim dengan saudara, dengan keluarga, gitu menjelang Lebaran ini. Itu insya Allah akan membuat hati kita bahagia. Bahagia di sini maknanya bukan harus senang-senang terus, bukan harus jalan-jalan ke mall, tidak. Tapi di rumah pun kita harus menghadirkan rasa bahagia, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkumpul dengan keluarga, mengingat saudara-saudara kita yang sudah lewat, yang sudah meninggal. Nah, disitulah itu akan hadir perasaan bahwa hidup kita ini ternyata begitu singkat. Nah, itu langkah-langkah terbaik menjelang Idul Fitri. Apalagi saudara kita yang mudik gitu ya, mereka kan akan pingin merayakan Lebaran di rumah. Ya, itu adalah kesempatan kita untuk membangun persaudaraan. Di luar tradisi kita besok kalau pas sudah Lebaran kan kita ngumpul-ngumpul gitu ya, bersilaturahim, saling memberi hadiah, saling memberi makanan, ucapan dan sebagainya. Nah itu nanti kita bahas pas Lebaran nanti ya, insya Allah. Semoga nanti kalau penyiarnya siap ya saya nggak lama-lama lah. Ya tapi jangan, kalau rebahnya kan rebu, jangan hari Kamis ya, sepekan lah ya. Sepekan nggak apa-apa, insya Allah siap saya kalau nggak ada acara. Biasanya sih 2 pekan ya setelah Lebaran. Begitu Mbak Emily. Bapak sekalian, saya juga selamat mengucapkan selamat menyelesaikan sisa-sisa ibadah Ramadan atau puasa kita yang kurang beberapa hari, dan selamat merayakan nanti menjelang Idul Fitri untuk kita semua. Semoga kehidupan kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Lovers, itu dia Beranda Islami untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis Mitra Lovers jam 4:30 sampai dengan 5:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto.